Tanpa sosok ini, seluruh siswa di Indonesia mungkin tidak mengenal frase rengas dengklok. Sebuah kata yang tidak mudah untuk dilafalkan. Bahkan ketika saya menjadi siswa, sangat tidak menyangka bahwa rengas dengklok itu adalah sebuah nama tempat. Rengas dengklok itu nyangkut aja di kepala. Sebab wajib disebut saat bersamaan dengan proklamasi disebutkan dan dirayakan. Nah, siapa penemu dalam tanda petik rengas dengklok yang kemudian masuk dalam silabus penting sejarah lahirnya sebuah negeri bernama Republik Indonesia. Jas merah, inilah Soekarni Kartodiwirjo. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Republik Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia, sekali lagi atas nama bangsa Indonesia, bukan Soekarno-Hatta sebagai wakil panitia penyelidik kemerdekaan Indonesia atau PPKI bentukan Dai Nippon. Dan itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Kertas berisi teks proklamasi itu pun sesungguhnya bukan hasil keputusan PPKI yang berbulan-bulan mereka bersidang, mereka berdebat. Entahlah kebetulan atau tidak, di saat yang sangat genting, justru teks mukadimah Undang-Undang Dasar tidak ada satupun yang tahu siapa yang menyimpan. Nah, di sini menarik bahwa teks proklamasi itu sebetulnya punya koinsidensi dengan peristiwa sehari sebelumnya. Jika kita mau ngomongin 16 Agustus, maka mau tidak mau kita harus berbicara tentang sosok ini, Soekarni. Tidak boleh tidak, Soekarni Kartodiwirjo. Ini biografinya, Soekarni Eksi Rengas Dengklok. Soekarnilah sosok yang menjadikan Rengas Dengklok paralel dengan kelahiran sebuah negara kepulauan terbesar bernama Indonesia ini. Rengas Dengklok menjadi lingua franca gitu, dan masuk dalam bahasa sejarah resmi Indonesia. Ngomongin proklamasi, ngomongin revolusi Agustus, selain pegangsaan timur, sangat tidak afdol kalau kita nggak nyebut Rengas Dengklok. Ayo, tahu kan? Ada di kabupaten mana Rengas Dengklok? Bahkan orang lupa itu kabupaten mana. Tapi kalau disebut Rengas Dengklok, nyantol. Nah, ada apa dengan Rengas Dengklok? Ada apa dengan Soekarni? Oke, kita balik ke tanggal 15 Agustus. Para mahasiswa di asrama Perapatan 10, nanti Anda lihat petanya di sini ya. Itu asrama kedokteran. Sekarang itu jadi kompleks Museum Budi Utomo. Dan juga para pemuda di Menteng 31, itu loh Museum Sumpah Pemuda. Mereka gelisah gitu. Mereka sudah mendengar bahwa Jepang lewat radio ya, lewat radio Australia, Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Berita kurir dari Sultan Syahrir sudah masuk ke asrama Perapatan 10 dan Menteng 31. Di sana mereka ngumpul itu semuanya. Dan mereka memutuskan untuk berkumpul di laboratorium bakteriologi tanggal 15 Agustus malam. Itu ada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 15. Berarti satu jalan dengan kediaman Soekarno. Soekarno itu 76. Ini Pegangsaan Timur 15. Jadi nggak jauh rumah mereka ya. Sekretariat mereka. Bakteriologi tadi, laboratorium. Kebayang kan? Bahwa keputusan nantinya itu mereka putuskan di laboratorium kedokteran itu, bakteriologi itu. Keputusan mereka
di laboratorium itu adalah salah satunya nih, mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera. Maksudnya segera itu paling enggak sebelum pukul 12 siang besok. Besoknya itu tanggal 16, kan tanggal 15. Jadi kalau ada parodi lagu 17 Agustus kemudian menjadi 16 Agustus, ya banyak itu di YouTube. Ya ada benarnya. Ya itu yang anak sekolah nyanyi 16 Agustus itu. 17 Agustus, nah dia ganti 16 ya. Itu ada benarnya. Para pemilik jok Agustusan itu sebetulnya satu semangat dengan Soekarni dan kawan-kawan ini. Nah sementara kelompok yang disebut kelompok senior yang tergabung dalam Panitia Penyelidik Kemerdekaan Indonesia itu atau PPKI, mereka masih tenang. Wait and see. Dan tanggal 15 sore, laporan udah mulai masuk. Si Wikana itu gagal menginsafkan Soekarno. Dia melapor, justru dia dimaki-maki habis-habisan oleh Bung Karno. Nah, adegan maki-makinya itu ada di buku Memoir Hatta gitu. Yang mana bukunya sebentar ya. Ini bukunya. Memoir Hatta, ini ada di sini. Adegan Wikana dimaki-maki itu. Kira-kira Wikana bilang begini ketika menghadap Soekarno gitu ya, untuk tujuannya menginsafkan Soekarno gitu, supaya ikut mereka gitu. Apabila Bung nggak mau mengucapkan pengumuman kemerdekaan itu malam ini juga, besok pagi akan terjadi pembunuhan dan pertumpahan darah, Bung. Nah, itu kata Wikana tuh. Soekarno jawab, ini leher saya, ini leherku katanya. Seret aku ke pojok sana. Gitu. Sudahi nyawaku malam ini juga, nggak usah nunggu besok. Wikana kaget gitu. Gemetar dia kena getak balik. Ya Soekarno mau digetak kayak gitu. Wikana krempeng lagi dia. Maksud kami bukan membunuh Bung kata dia. Kami cuman mau ngingetin apabila kemerdekaan Indonesia tidak dinyatakan malam ini juga. Terus tanggal 15 ya. Besok rakyat akan bertindak dan membunuh orang-orang yang dicurigai yang dianggap pro Belanda. Kayak orang-orang Ambon. Itu kata Wikana. Oke, itu utusan yang melobi Bung Karno. Nah, bagaimana kabarnya pelobi yang utusan yang melobi ke rumahnya Hatta di Jalan Diponegoro? Ya sama. Gagal juga gitu. Bahkan terjadi cekcok mulut yang hebat antara Subadio Sastro Satomo dan Subianto. Itu utusan ke sana. Subadio bilang gitu, singkat cerita gitu ya. Di saat revolusi kayak gini, kami rupanya tidak bisa membawa Bung serta. Bung sangat tidak revolusioner. Hatta terpancing dia. Anak kemarin sore bilang kayak gitu kan. Alumni Digul lagi. Hatta bilang gitu ya. Tindakan yang akan kalian adakan itu bukan revolusi, tapi putsch. Itu yang dilakukan oleh Hitler di Munchen tahun 23 dan gagal. Walaupun gitu dia punya referensi gitu. Nah Subianto gitu ya jawab gitu. Sudahlah, Bung Hatta nggak bisa diharapkan untuk revolusi. Mereka balik kanan, misi gagal. Kesal benar Bung Hatta lihat dua orang itu. Bukan kesal apa, dia ganggu jadwalnya Hatta karena dia lagi mempersiapkan naskah pernyataan proklamasi yang nanti akan dibagikan di rapat PPKI di Hotel Des Indies yang sekarang di jalan Gajah Mada Hayam Wuruk gitu ya. Hayam Wuruk kalau nggak salah. Nah setelah mendengar dua laporan yang masuk, rapat laboratorium bakteriologi memutuskan nggak ada jalan lain. Dua Bung itu harus kita angkat. Diangkat itu diambil gitu. Dan Hatta di buku memoirnya yang saya perlihatkan tadi nyebutnya penculikan. Istilah mereka itu diangkat gitu. Rapat yang dipimpin oleh Hairul Saleh itu sebetulnya bertujuan agar Soekarno dan Hatta ini dipisahkan dari Jepang. Jangan sampai mereka memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia itu atas nama PPKI yang bentukan Jepang. Untuk soal angkat mengangkat itu rapat kemudian, maksudnya bukan angkat mengangkat gitu ya, nangkep maksudnya, ngulik gitu. Rapat kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada Soekarni. Tahu kenapa Soekarni ditunjuk? Dalam wilayah pergerakan, Soekarni ini termasuk yang cepat matang. Di usia 18 tahun, 1934 kalau nggak salah, ia sudah memimpin organisasi pemuda yang merupakan hasil fusi dari jongjong daerah Indonesia Muda.
18 tahun loh itu. Nah itu mungkin alasannya, lebih berpengalaman. Jadi 1945 itu usianya Sukarni 29 tahun. Antara pengalaman dan kecakapan pikirannya diuji tengah malam. Jadi tengah malam 15 Agustus itu. Bagaimana caranya mengangkat dua bung yang keras kepalanya, nauzubillah itu. Nah Sukarni mau tidak mau dia harus kembali ke kediaman Soekarno di Pegangsaan Timur 56. Masih terbayang kan? Wikana sebelumnya dimaki-maki habis sorenya gitu ya. Dan hari sudah berganti. Dini hari 16 Agustus. Kira-kira Sukarni bilang begini ke Soekarno gitu ya. Karena Bung tidak mau memimpin kami, maka kami sendiri yang akan mengambil tindakan. Siang nanti, maksudnya siang itu 16 Agustus ya. Jam 12, 15.000 rakyat memasuki dan menyerbu kota Jakarta. Sukarni gila aja. Bergabung dengan mahasiswa dan peta untuk melucuti Jepang. Karena itu Bung Karno kami amankan dan bawa keluar kota. Hah, Soekarno kelihatan bergetar juga dia. Ya bukan karena perawakan Soekarno memang lebih atletis gitu ya. Dan berusia matang 29 tahun gitu ya. Ya bandingkan dengan Wikana yang kerempeng tadi itu. Yang bikin Soekarno jerih ini adalah membayangkan. Gila 15.000 people gitu ya. 15.000 rakyat masuk kota gitu. Itu banyak sekali itu. Mungkin karena dipengaruhi oleh kelelahan gitu ya. Bung Karno akhirnya goyah juga gitu ya. Atas informasi dalam tanda kutip loh ya. Yang lebih dekat dengan bualan Soekarni itu. Biasanya nanti bualan nanti itu kan. Bung Karno lalu bertanya balik. Oke, saya mau ikut kalian. Tapi bagaimana dengan Hatta? Nah, rupanya Soekarno ingin mengkonfirmasi gitu. Dan dengan cepat Soekarni menjawab. Sudah Bung Hatta setuju aja. Padahal ya belum. Bahkan belum ke Hatta Soekarni itu. Masih ke Bung Karno gitu. Jadi spontan saja dia bilang begitu. Nah setelah berhasil meyakinkan Bung Karno. Soekarni baru bergegas dia ke Diponegoro. Ke rumahnya Bung Hatta. Hatta masih terlihat bersikukuh gitu ya. Kira-kira dia bilang begini. Dengan menyerang kekuatan Jepang, ini Hatta memang dihadapi kayak gini kan. Dengan menyerang kekuatan Jepang di Jakarta, saudara ini bukan melaksanakan revolusi tapi putsch yang membunuh revolusi. Nah, Soekarno jawabnya begini, sudahlah Bung, ini sudah menjadi keputusan kami dan tidak dipersoalkan lagi, tidak bisa dipersoalkan lagi. Apalagi Bung Karno sudah oke gitu. Begitulah ceritanya. Dan dengan hanya baju di badan, ya kayak orang diculik beneran kan. Hatta kemudian diangkut. Kelompok Soekarni dan seregu tentara peta juga kemudian menjemput Soekarno di Pegangsaan Timur. Bukan cuma Soekarno, tapi juga Fatmawati dan balita mereka namanya Guntur Soekarno juga turut serta. Dan saking terburu-burunya cadangan susu untuk Guntur lupa dibawa. Nah di pertigaan sebelum mengarah ke Rengas Dengklok, Bung Karno dan Bung Hatta rombongan mereka itu diminta oleh Soekarni ganti kendaraan. Kali ini mereka diangkut dengan pakai pick up. Jadi yang teman-teman yang punya mobil 2 pintu gitu di rumah gitu ya. Saya kira nggak usah berkecil hati gitu ya. Karena pick up punya sumbangan dan pernah berjasa untuk lahirnya sebuah negeri bernama Indonesia. Jadi di pertigaan itu, persimpangan istilahnya Hatta itu. Mereka dinaikkan ke mobil pick up. Karena jalannya ke Rengas Dengklok terlalu kecil untuk naik. Istilahnya mereka itu oto namanya. Maka hanya pick up yang bisa masuk gitu. Nah karena Guntur ngompol di pangkuan Hatta, maka ya si Bung nggak jadi sholat kemudian gitu ya. Di Rengas Dengklok, teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, pagi-pagi sekali ternyata Soekarni sudah menyiapkan semuanya gitu ya. Mereka simulasi gitu ya. Bagaimana berupacara bendera gitu ya. Di mana menurunkan bendera dari Nippon dan memekikkan seruan Indonesia Merdeka, terus ada pidato. Pendeknya simulasi proklamasi itu diselenggarakan di Rengas Dengklok. Jadi warga di sekitar itu dikerahkan untuk datang walaupun nggak tahu mau apa dan bagaimana. Sebetulnya
Bung Karno dan Bung Hatta itu nggak ngapa-ngapain kok di salah satu pendopo tempat penyekapan mereka itu, dalam tanda kutip ya. Mereka cuma duduk-duduk doang. Nah saat camat datang diantar seorang tentara namanya Hadi Pranoto bertanya, buat apa kemari? Soekarno menjawab, ini saya ditawan oleh pemuda-pemuda yang katanya mereka mau revolusi katanya. Mau menggempur serta menangkapi Jepang. Nah tepat tengah hari Sukarni memindahkan Bung Karno dan Bung Hatta ke rumah seorang Tionghoa yang lebih layak. Yang barangkali yang kemudian rumah itu dijadikan Museum Rengas Dengklok sampai saat ini. Sebetulnya Fatmawati sudah uring-uringan gitu ya. Susu Guntur yang tinggal sedikit sisa gitu ya. Itu pun terbawa oleh mobil sedan yang membawa mereka dari Jakarta sebelum dioper ke pick up di persimpangan tadi. Gitu. Setelah tengah hari, Soekarno dipanggil Hatta. Bung, saudara bilang revolusi meletus tengah hari ini. Sudah meletus belum? Sudah masuk apa belum? 15.000 yang kata saudara rakyat dan mahasiswa yang untuk menyerbu tangsi Jepang itu. Soekarni dengan suara rendah gitu ya. Belum ada kabar, Bung. Coba teleponlah ke Jakarta. Nah Soekarni beranjak dan tak lama kemudian dia menghadap lagi. Nggak ada kontak, Bung. Jakarta nggak ngirim berita. Hatta langsung nyamber. Revolusimu kalau begitu gagal. Soekarni pergi gitu. Nah jelang maghrib Soekarni datang tergopoh-gopoh membawa Mr. Subarjo. Subarjo langsung diinterogasi oleh Bung Karno sama Bung Hatta gitu ya. Dia bilang, loh ya nggak ada apa-apa. Jakarta aman-aman aja itu. Dan sudah bisa ditebak. Paras Soekarni kayak apa? Pucat, Bung. Subarjo bilang, ini loh Bung Hatta dan Bung Karno ini dicari semua orang di Jakarta sana. Jepang juga panik. Kemana Soekarno dan Hatta gitu. Dan gak mungkin PPKI menggelar rapat kalau yang ngundang gak ada. Siapa yang ngundang gitu kan. Ya mereka dibawa ke sini katanya. Mulanya Hatta ingin pulang ke Jakarta besok saja. Tapi Fatmawati lah yang ngotot mereka pulang malam itu juga. Jadi kalau mereka pulangnya besok berarti proklamasi kita nggak 17 Agustus dong. 18 Agustus kan. Nah karena Fatmawati itu ngotot kita pulang juga malam ini. Tahu dihapusi kan. Dibohongi oleh pemuda-pemuda kayak Soekarni ini. Apalagi Guntur udah mulai rewel gitu ya. Nah mereka pun pulang. Fatmawati ikut mobil Residen Purwakarta, Sutarjo namanya. Sementara Bung Karno ikut mobil Mr. Subarjo. Nah posisi duduknya itu Soekarni di depan gitu ya. Di samping sopir, Hatta itu di belakang dia. Sama Soekarno, 3 orang gitu ya. Nah di tengah jalan Soekarni itu melihat bara merah di ufuk barat. Dengan sigap Soekarni berseru, Bung, rakyat sudah berontak. Membakari rumah-rumah orang Tionghoa. Lebih baik kita balik lagi ke Rengas Dengklok. Soekarno kan tidak mau lagi kena jampi-jampi oleh Soekarni gitu. Saya menyebutnya jampi-jampi karena sehari sebelumnya saat keputusan ngangkat Soekarno-Hatta ini, salah satu tokoh mahasiswa perapatan 10 namanya Johar Nur. Jadi sebelumnya dia dikasih oleh Soekarni gitu loh. Nggak tahu dapat dari mana Soekarni. Sebuah kelereng pualam gitu kayak jimat itu loh. Kata Soekarni jimat itu bisa menguatkan jiwa gitu. Maka saya sebut Soekarni ini percaya dengan yang kayak gitu loh. Dia nggak tahu dari mana dapatnya kelereng itu. Makanya Soekarno mencoba mengembalikan semua kewarasannya. Nggak mau dijampi-jampi oleh Soekarni itu. Dia nggak mau dipecundangi lagi sekali lagi oleh Soekarni. Maka kata Soekarno, tunggu dulu. Itu harus diperiksa. Mobil pun berhenti. Sopir disuruh menengok dari mana muasal asap yang ditunjuk oleh Soekarni itu. Tidak berapa lama sopir datang kembali lagi. Wah, Bung, itu hanya rakyat yang membakar jerami. Ngeri benar Soekarni ya. Terbayang sepanjang jalan itu Soekarni hanya manyun aja itu kan. Dan terbayang ia dibully habis-habisan oleh Soekarno-Hatta gitu. Nah setelah Soekarno turun, mobil kemudian bergerak ke rumah Hatta. Mengantar Hatta
Dan Soebarjo diminta masuk untuk menelpon satu persatu, menelpon teman-temannya di Hotel Des Indes, anggota PPKI. Apakah boleh rapat malam ini juga? Ternyata karena ada jam malam dilarang. Bagaimana dengan Sukarni? Nah, rupanya agak lama dia berdiri di rumah Hatta gitu ya. Dia bilang, terus aku bagaimana, Bung? Nah, itu kata Sukarni gitu ya. Bagaimana maksudnya? Kamu saudara pulang juga beristirahat. Tapi kalau bisa, Bung, gitu. Kata Sukarni kan. Malas dia. Tapi kalau bisa, Bung, tolonglah pinjamin satu setel pakaian karena dengan baju peta yang aku kenakan sekarang aku bisa ditangkap kempetai gitu. Hatta dan Soebarjo ngekek gitu kan. Kata Hatta, saudara ini berani ngadain revolusi gempur Jepang. Sekarang takut dengan kempetai karena soal baju. Itu hal lain, Bung. Menggempur Jepang dalam satu revolusi aku tuh berani, tetapi ditangkap Jepang karena baju peta, ya apa gunanya, konyol. Nah, Sukarni pun mendapatkan satu setel pakaian Hatta dan itu pas. Tapi celananya agak cingkrang gitu. Sebab Sukarni lebih tinggi dari Hatta. Nah, itu celana cingkrang gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau kalian memakai celana cingkrang sekarang jangan berkecil hati juga gitu ya. Itu mode Sukarni menghadapi 17 Agustus hari itu gitu. Dan mari kita beranjak ke rumah Laksamana Maeda karena dilarang bertemu di Hotel Des Indes, maka dilaksanakan di Laksamana Maeda rumahnya. Terutama jelang makan sahur tanggal 17 Agustus bertepatan dengan bulan puasa. Tim 5 dipersilakan menyusun teks proklamasi yang dibacakan pukul 10 nantinya. Tim 5 itu terdiri dari Soekarno, Hatta, Sukarni, dan Sayuti Malik. Soebarjo 1. Sukarni masuk sebagai perwakilan pemuda yang di luar rumah berjaga-jaga. Mereka ngotot nggak boleh diproklamasikan oleh PPKI bikinan Jepang. Mereka mengontrol itu. Nah, setelah teks proklamasi selesai dibikin, Soekarno kemudian mendikte, Hatta yang menyusun teksnya. Berkata Soekarno begini, kira-kira kata-kata Soekarno itu. Kalau saudara semuanya setuju, kita semua yang hadir di sini menandatangani naskah proklamasi Indonesia Merdeka ini. Ambillah contoh naskah proklamasi Amerika Serikat. Lalu hening. Saat hening itulah Sukarni dengan sisa-sisa keberaniannya maju dan bersuara lantang. Kata dia, bukan kita semuanya yang hadir di sini menandatangani naskah itu. Cukuplah 2 orang saja menandatangani atas nama rakyat Indonesia. Bung Karno dan Bung Hatta. Lalu lahirlah sebuah negara baru di mana di surat paling berharganya teks proklamasi Sukarni, tokoh yang kita bahas kali ini, menyumbang atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Ada jejak Sukarni di sana. Begitulah logika sejarah bekerja. Rengas Dengklok menjadi kemudian bagian tidak terpisahkan dari peristiwa lahirnya sebuah negara. Walau dalam bentuk yang gak wajar. Yang sangat remeh-temeh gitu. Ada unsur tipu-tipunya juga gitu. Coba gak habis pikir seharian di Rengas Dengklok itu coba ngapain coba. Dan di sana ada nama Sukarni. Seorang pemuda yang tidak kenal kompromi, keras, berasal dari Blitar, yang dalam darahnya mengalir daya juang Pangeran Diponegoro karena kakeknya itu adalah pengikut Diponegoro di Perang Jawa. Sukarni memang kelihatan agak nekat memang dan satu lagi punya banyak akal. Selanjutnya bersama Tan Malaka, nanti ketika kita bahas di Tan Malaka nanti kita sertakan lagi tokoh ini, Sukarni mendirikan Persatuan Perjuangan. Lalu Partai Murba. Pilihan bersama Tan Malaka itulah yang mengantar Sukarni masuk keluar penjara. Yang pertama penjara tahun 1947, yang kedua tahun 1964. Jas merah, sampai jumpa.